Insyaallah di bulan suci Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini kita akan melanjutkan Khandaq seri ketiga, seri keempat yang apa namanya halaman depannya itu judulnya itu tidak biasanya kan gambar perang gitu ya atau benteng gitu ya. Kok makanan gitu kan? Nah, ini harusnya membuat yang tadi sudah mulai ngantuk bangun lagi. Tapi makanan ini ada kisahnya di dalam ini, bukan gimmick ini ya, bukan sesuatu yang gitu. Tapi beneran ada. Karena nanti di dalam salah satu episode ya lobby yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab An-Nadri, jadi dari suku Banu Nadr, itu dia menggunakan kuliner, strategi kuliner. Jadi menggunakan pendekatan makanan, ya, kedekatan makanan karena sama-sama Yahudi, jadi suka makannya sama. Ya. Nah ini di dalam kitab ini, di dalam kitab As-Siratun Nabawiyah li Ibn Hisham, di dalam Ar-Raudul Unuf itu disebut hashisha. Bukan hashisha yang bikin mabuk itu, bukan ya. Hashisha ini makanan yang nanti saya jelaskan bagaimana mempersiapkannya, dan makanan khas Yahudi. Ya tentu saja Yahudi tinggal di Madinah itu kan cukup lama, jadi makanan ini tidak murni khas Yahudi secara eksklusif, tetapi tentu sudah menggabungkan makanan-makanan yang biasa dimakan orang Madinah ya. Nah, ini bagaimana kisahnya, mudah-mudahan cukup menarik untuk kita ketahui. Tetapi inti utamanya tetap pada Ghazwah Khandaq. Ya. Nah, Ghazwah Khandaq ini kita tahu ada di surah Al-Ahzab kalau mau baca ya, lengkapnya di sana. Sudah kita bacakan sebagian ayat-ayatnya, tapi saya ingin menyoroti ayat ke-15 ya. Ayat ke-15. Ya, ayat ke-15 itu terkait dengan perjanjian-perjanjian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kanu ahadullaha min qabl la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Ya, sungguh mereka ini ada dua macam kalau menurut Ibnu Katsir, yaitu orang Yahudi dan orang munafikin. Ya, walaupun orang munafikin ini sebetulnya tidak punya perjanjian secara khusus, tapi yang punya perjanjian secara khusus ahad itu adalah orang-orang Yahudi. Maka sesungguhnya mereka waktu itu sebelum itu sudah berjanji kepada Allah min qablu la yuwallunal adbar, bahwa mereka nanti tidak akan lari ke belakang atau mundur. Artinya ketika piagam Madinah dirancang oleh Nabi SAW untuk mengikat agar Yahudi yang ada di kota Madinah ini tidak melakukan ikatan lain, nah, gitu. Jadi supaya ada mutual respect, supaya saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, kaum muslimin dengan Yahudi, agar mereka tidak terlibat dengan perjanjian-perjanjian yang saling merugikan. Jadi dari aspek diplomasi, Rasulullah SAW itu jenius. Ketika hijrah itu kan yang mendapat prioritas dari Rasulullah SAW, satu, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, kemudian mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj di antara Ansor, karena Ansor ini punya track record pecah dulunya di zaman jahiliyah. Jadi Aus dan Khazraj disatukan. Yang kedua, Rasulullah membangun masjid sebagai tempat gathering, baik itu untuk ibadah maupun untuk muamalah. Ada pasar dan seterusnya. Dan yang ketiga, Rasulullah merancang perjanjian yang disebut dengan Madinah atau Sulhul Madinah ya, atau kadang-kadang disebut juga Ahdul Madinah. Jadi perjanjian Madinah mengikat seluruh suku muslim maupun non muslim, terutama Yahudi, agar mereka tidak berkhianat, saling menghargai, saling mendukung, dan kalau ada musuh bersama tidak mundur. La yuwallunal adbar, agar mereka tidak mangkir dari perjanjian untuk saling mempertahankan negeri yang disebut dengan Madinah tersebut ya. Wa kana ahdullahi mas'ula. Allah memberikan peringatan bahwa semua perjanjian-perjanjian dengan Nabi, dengan kaum muslimin, berarti perjanjian dengan Allah itu mas'ula, ada tanggung jawabnya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, itu kisah yang terjadi. Kalau kemarin kita menyoroti kaum munafikin, mereka yang nggak mau kerja, mereka yang baru kerja sedikit mau pulang dengan alasan bahwa rumahnya terbuka, ya auratnya gitu ya, bahwa mereka rumahnya bakal
tertinggal, bakal jadi fitnah, akan terjadi timbul masalah, kemudian disangkal oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kita bahas. Saya tidak ingin mengulang supaya waktu kita lebih banyak untuk ini. Kemudian di ayat 16 di halaman berikutnya, jadi itu pisah halaman, ya. Kullai yang fa'akumus, katakanlah wahai Muhammad, kullai yang fa'akumul firaru in farartum minal mauti, katakanlah bahwa kalau kalian berlari juga tidak ada manfaatnya. Jika kalian merasa berlari dari atau menjauh dari kematian, maka sesungguhnya itu tidak akan ada manfaatnya, ya. Karena awil qatli, atau kalian melarikan diri dari kematian, yaitu pertempuran, wa idalla tusab wa idalla tamatta'una illa qalila, kecuali mengundur sedikit saja dari waktu kematian itu, ya. Jadi ini membayangkan kondisi waktu itu, bahwa orang-orang Yahudi ini nanti terjadi upaya-upaya untuk menyalahi dan melanggar ketentuan dan perjanjian yang mereka sudah buat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah sekarang kita masuk ke slide yang pertama. Perlu diketahui untuk merefresh kembali, karena kajian kita sudah kita tinggalkan 2 atau 3 kali, 2-3 bulan atau 2-3 kali pertemuan, bahwa Huyai bin Akhtab ini adalah pemimpin Banu Nadr, ya, Banu Nadri, An-Nadri, ya. Ya, jadi ada 3 suku besar di Madinah itu yang Yahudi. Yang pertama Banu Qainuqa, ini sudah diusir oleh Rasulullah karena melakukan pelanggaran juga, tetapi pelanggarannya sangat ringan sebenarnya, tetapi mengikuti perjanjian dan ketegasan agar tidak ada lagi yang mencoba-coba melanggarnya, maka mereka diusir. Tapi mereka masih boleh membawa harta benda mereka yang bisa mereka angkut di atas unta-unta mereka. Jadi mereka banyak yang pindah, ada yang pindahnya sampai ke Syam. Kemudian terjadi peristiwa kedua yang menyangkut Banu Nadir, suku yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab yang kita sedang akan bahas ini, yaitu mereka melakukan usaha pembunuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sudah bahas di sini ketika Rasulullah mendatangi, menuntut Banu Nadir untuk membayar denda atas pembunuhan kepada suku Arab yang bersekutu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membayar diat, denda, ya. Ternyata itu merupakan upaya mereka untuk supaya Rasulullah datang ke kampung mereka. Mereka suruh tunggu Rasulullah di satu tempat di dekat dinding rumah. Ternyata mereka ingin menjatuhkan batu, ingin membunuh, assassinate the leader, itu membunuh pemimpin Nabi, yaitu Rasulullah SAW. Alhamdulillah waktu itu Jibril datang atas perintah Allah memberitahu bahwa ada bahaya, sehingga Rasulullah kembali ke Madinah dan terjadi peperangan tersebut itu karena Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab ditugaskan untuk mengecek rumah itu. Jadi deklarasi peperangan itu berdasarkan fakta, berdasarkan bukti. Ditemukan orangnya, batunya yang memang sudah disiapkan, yang tidak masuk akal orang menyiapkan batu sebesar itu di atas rumah, malah justru berbahaya untuk rumah itu sendiri, tetapi memang digunakan untuk membunuh, ya, assassination, tetapi tidak berhasil. Nah, Huyai bin Akhtab ini karena sudah pelanggaran kedua, maka lebih berat lagi. Mereka tidak boleh membawa harta benda mereka, tapi masih diusir dan masih selamat. Tidak ada capital punishment, tidak ada hudud, tidak ada pembunuhan, atau tidak ada eksekusi. Nah, dan mereka sengaja memilih untuk keluar ke Khaybar. Khaybar itu tidak terlalu jauh dari Madinah, hanya 2 hari atau 3 hari perjalanan ke utara. Mereka mundur ke Khaybar karena mereka masih punya dendam, ingin membalaskan, ingin mensukseskan rencana jahat itu. Nah, muncullah peluang yang kita bahas di 3 pertemuan sebelumnya terkait Ghazwah Khandaq ini, yaitu upaya orang-orang Banu Ghatafan dan Banu Quraisy, ya, suku Quraisy, 2 kabilah besar ini ingin menghancurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah Huyai bin Akhtab untuk menggabungkan kekuatan itu. Mereka punya dana, mereka masih punya uang ternyata, mereka masih punya properti yang banyak di di Khaybar itu. Dan kemudian mereka mendatangi. Itu yang kita bahas kemarin. Nah, satu faktor lagi bahwa ini sebenarnya rencana yang tidak dibuat dari awal. Karena ketika Huyai bin Akhtab menggabungkan antara Quraisy dengan Banu Ghatafan, itu dianggap kaum muslimin sudah akan punah. Pasti kalah. Karena gabungan kedua pasukan itu 7.000 dengan 3.000-an, itu 10.000. Itu adalah pasukan terbesar yang bisa dikumpulkan di Jazirah Arab pada satu waktu.
Sekali-kalinya ada pasukan sebesar itu, pasukan Abraha. Itu waktu Rasulullah baru lahir. Itu pasukan yang dibawa oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Malah itu dihancurkan Allah dengan pasukan-pasukan burung ababil. Tetapi ada satu hal yang kita bahas di pertemuan ketiga, yaitu ide dari Salman Al-Farisi menggali parit. Sehingga jumlah pasukan yang 10.000, waktu itu saya bawa ini maket ya ke sini, saya bawa maket, terbukti bahwa pasukan yang banyak itu ternyata jadi sia-sia atau tidak banyak gunanya karena strategi perangnya sesuatu yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya di sejarah bangsa Arab, baik sebelum Islam maupun setelah Rasul diangkat. Yaitu pasukan yang banyak tidak bisa melewati parit yang dibangun itu dalam waktu 1 bulan. Dan ini jasa dari Salman Al-Farisi sebagai pemberi ide dan jasa dari uyunnya Nabi SAW, yaitu pamannya sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib, yang masih tinggal di Mekah, yang memberitahu karena beliau mengetahui rapat yang memutuskan berangkat ke Madinah untuk menyerang itu. Nah, jadi banyak faktor yang saya bahas di pertemuan ketiga. Ini supaya kita sama ini informasinya kembali fresh lagi. Nah, sekarang Huyai bin Akhtab khawatir, kan dia sudah keluar, dia bohirnya nih, bendaharanya. Dia sudah membiayai, Quraisy sudah memberikan iming-iming kepada Banu Ghatafan untuk menggempur Nabi. Mereka juga punya dendam kepada Rasulullah. Quraisy juga merasa Uhud nggak selesai. Banu Ghatafan merasa jalur perdagangan ke utara terputus dengan adanya Nabi di Madinah. Jadi semua kepentingan, semua pasukan ini, semua kontingen ini punya masalah istilahnya. Makanya, ya oleh sebab itu, peristiwa ini di samping disebut juga Ghazwa Khandaq, disebut Ghazwa Al-Ahzab. Berkumpulnya sekutu-sekutu. Makanya surahnya yang ke-33 di dalam Al-Quran itu Suratul Ahzab. Ya, bukan Suratul Khandaq, Suratul Ahzab. Gitu. Nah, kita temukan semua informasinya detil di Ahzab itu, di surah Al-Ahzab. Gitu. Nah, karena ada parit, pasukan yang banyak ini tidak bisa maju, muncul ide. Kalau kaum muslimin tidak bisa diserang dari luar, maka dibuatlah kerusuhan di dalam. Siapa yang masih bisa digait dari dalam? Satu, kaum munafikin di bawah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi orang ini volatil, tidak bisa dipegang seluruhnya. Yahudi juga takut megang munafik karena mereka bisa pindah haluan dengan seketika. Nah, masih ada satu lagi yang bisa diandalkan, satu-satunya suku Yahudi yang masih tertinggal di dalam kota di seberang parit, yaitu suku Bani Quraidah. Makanya Huyai bin Akhtab ini nanti melobi Ka'ab bin Asad Al-Quradi, ya, ya. Jadi Banu Quraidah. Nah, dari situ saya mulai. Jadi sudah clear semua ya kenapa mereka datang. Jadi nanti pertanyaannya lebih spesifik lagi. Jadi kenapa datang? Udah jelas. Kenapa mereka berkumpul? Ya, apa sebabnya Banu Nadir diundang? Ini kan berarti pihak keempat kan? Satu satu Banu Nadir inisiator, kemudian Quraisy, kemudian Banu Ghatafan, kemudian Banu Quraidah. Itu. Baik. Nah, kemudian di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu, kalau di kitab Raudul Unuf itu di jilid ketiga, halaman 446, saya belum sempat masukkan sumbernya, ya, dari semuanya dari kitab Raudul Unuf, karya Imam Al-Khathami As-Suhaili, ya, Abdurrahman Al-Khathami As-Suhaili, seorang ulama dan sejarawan dari Andalusia, ya, mensyarah, ya, memberikan keterangan lebih lengkap tentang sirah yang lebih dahulu ditulis, yaitu Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Nah, beliau menulis sebagai berikut, ini syarahan dan kutipan. Tahridu Huyai bin Akhtab di Ka'ab bin Asad. Jadi ada satu masa, dan kalau masih ingat petanya kemarin, dia melobinya lewat muter ke belakang, lewat Kuba. Kebayang nggak peta itu, yang kue itu yang kemarin yang saya bawa itu? Satu-satunya jalan yang tembus ke Madinah, kalau lewat depan nggak mungkin, karena di depan itu dijaga pasukan. Kaum muslimin 3.000 itu berjaga-jaga di sebelah parit. Jadi Huyai bin Akhtab sengaja ke belakang, melambung ke selatan, ke Kuba, ke gunung Jabal Ir,
masuk ke jalan-jalan kecil sampai ke kampungnya Ka'ab bin Asad. Jadi tahrid itu maksudnya rencana atau makar atau upaya untuk menyemangati, menggelorakan Huyai bin Akhtab untuk mau menemui dia. Ya. Wa kharaja aduwullah Huyai ibn al-Akhtab an-Nadri, maka sampailah atau berangkatlah musuh Allah itu, disebut Huyai bin Akhtab karena dia ini berarti pelanggaran kedua. Pelanggaran pertama Banu Nadir, pelanggaran kedua dia bertanggung jawab memunculkan makar yang kedua ini. Hatta ata Ka'ba ibn Sa'din al-Quradhi sahiba aqdi Bani Quraidzata wa ahdihim. Dia tahu persis bahwa Ka'ab bin Asad ini punya perjanjian, ya, sahiba aqdi, ya, punya perjanjian antara Bani Quraidzah dengan kaum muslimin seluruhnya yang lain, baik Ansor, Muhajirin maupun suku-suku lain yang bersekutu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau secara hukum sudah jelas motifnya. Ya, jadi dia sudah tahu bahwa pihak ini punya perjanjian. Kalau kita melobi satu pihak yang punya perjanjian, mendorong untuk membatalkannya, berarti kita accomplice di situ. Berarti kita sebagai orang yang terlibat. Ya, bahkan bisa lebih berat hukumannya daripada yang nanti dia gerakkan. Itu yang pertama. Nah ini gambar di sebelah kanan ini gambar Khandaq lah, ya, Khandaq yang dibangun oleh Rasulullah. Jadi kalau di dalam beberapa buku Khandaq itu digambarkan mengelilingi Madinah, itu kurang tepat. Kemarin sudah saya jelaskan kenapanya. Karena di daerah selatan, daerah yang coklat-coklat warnanya agak gelap-gelap itu merupakan pegunungan-pegunungan dan Harroh. Waktu itu saya sudah jelaskan. Nah, jadi munculnya lewat selatan. Oke. Sekarang slide yang kedua. Wa kana qad wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi wa qadahu ala dzalika wa ahada. Ya. Perlu diketahui bahwa Ka'ab bin Asad itu sudah punya perjanjian damai dengan Rasulullah SAW untuk kaumnya ala qaumihi. Jadi setiap suku Yahudi, kalau mungkin masih ingat ketika Rasulullah hijrah itu, Banu Qainuqa kemudian yang pertama kali mengikat janji. Kemudian Banu Nadir, baru Banu Quraidzah. Jadi Banu Quraidzah itu paling terakhir mengikat perjanjian. Dia lihat dulu, ini tipikal orang yang ambivalen atau orang yang oportunistik. Melihat dulu, oh temannya sudah berjanjian, terus temannya lagi sudah rugi kalau kita tidak berjanji juga. Gitu. Jadi orang yang istilahnya menunggu pada saat-saat terakhir, itu ya, late comers kalau istilahnya. Dan dia sudah tahu bahwa perjanjian dengan Rasulullah SAW pada waktu itu, sebelum pecahnya perang Badar, sebelum ada perang Uhud, apalagi perang Khandaq, itu menguntungkan buat Yahudi. Menguntungkan buat Yahudi karena kaum muslimin di Madinah itu mayoritas. Falamma sami'a Ka'ab, ketika jadi Ka'bun ya, jadi yang mendengar ya, ketika Ka'ab mendengar adanya Huyai ibn al-Akhtab ya, aghlaqa dunahu babah hisnihi. Maka dia mengunci pintu gerbangnya. Nah, ini saya ambil contoh satu-satunya utum yang masih survive di Madinah. Posisinya dekat Masjid Quba. Ya. Kira-kira kalau dari Quba itu kira-kira sekitar 500 meter lah, setengah kilo. Jadi masih bisa dikunjungi, tapi nggak bisa masuk setahu saya. Walaupun beberapa di internet ada yang memposting foto di dalamnya, tapi tidak ada identitas karena sebenarnya dilarang masuk ke sana. Departemen Turisme Saudi itu masih cukup ketat, walaupun sudah sangat rileks dibandingkan 10 tahun yang lalu. Dulu yang namanya tempat-tempat ini dia abandon gitu, nggak diurus. Sekarang sudah mulai dikasih tanda, dikasih pelang gitu ya, bahwa ini adalah tempat-tempat bersejarah. Ada sedikit pergeseran kebijakan kerajaan Arab Saudi terkait dengan tempat-tempat bersejarah. Nah, tempat ini merupakan utum, jamaknya atom ya. Itu adalah benteng-benteng khas Yahudi yang biasanya 4 atau lebih lantainya itu. Ya, 4 atau lebih lantai. Nah, jadi ketika Ka'ab mendengar adanya Huyai bin Akhtab datang, dia tahu Huyai itu siapa, dia tahu kesalahan Huyai, maka dia tutup gerbangnya dari benteng tersebut. Jadi Ka'ab itu awalnya, Ka'ab pemimpin suku Banu Quraidzah, itu sebenarnya tidak bersedia bertemu dengan Huyai. Ya kan? Kenapa dia punya pertimbangan seperti itu? Karena dia tahu tinggal dia saja di dalam kota Madinah ini Yahudi. Suku Yahudi itu tinggal sukunya dia saja. Nah, kalau Huyai datang, ini pasti satu kemungkinan.
mengajak dia kepada sesuatu yang akan membahayakan dia. Sedangkan dia merasa pesaing. Jadi ingat, Yahudi itu walaupun mereka bersatu ketika menghadapi kaum muslimin, tetapi sesama mereka sendiri saling bantai, saling lemahkan. Jadi dari posisi secara posisi strategik dia untung karena tidak ada pesaing lain. Karena Banu Qainuqa, Banu Nadir itu menguasai pasar. Jadi pasar Yahudi itu terbagi 3. Pasarnya Banu Qainuqa sudah pergi, sudah diusir. Pasarnya Banu Nadir baru saja dikalahkan Nabi SAW. Dan pasar Banu Quraidah berarti menjadi mayoritas pemegang pasar tersebut. Jadi secara politik, secara geopolitik katakanlah, karena yang lainnya sudah pergi, maka lebih baik bagi Ka'ab bin Asad itu untuk tidak bersekongkol dengan siapapun. Karena posisi dia kuat. Walaupun dalam jangka panjang, tentu saja kaum muslimin jumlahnya makin bertambah, makin sedikit sekutunya, makin sedikit lagi suku-suku Yahudi non-Yahudi yang mau berurusan dengan Yahudi. Karena kalau kita lihat di dalam kisah sejarah yang lain, catatan sejarah yang lain, bahwa pasar-pasar Yahudi itu kemudian juga sebagian dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, jadi seperti itu. Next. Fastadzana alaihi, kemudian siapa yang meminta izin? Yaitu Huyai bin Akhtab. Fastadzana alaihi, tetapi ditolak oleh Ka'ab bin Asad. Ya, fa'aba itu menolak. Menolak mentah-mentah an yaftahalahu. Dia tidak mau membukaan pintu, tidak mau ketemu. Jadi ngomongnya itu kalau kita ke slide sebelumnya itu Huyai di bawah, di slide bawah, slide atas maaf. Nah, Huyai-nya di bawah, Ka'ab di atas. Jadi ngomongnya itu karena nggak ada HP zaman dulu kan, nggak bisa WA-WA-an. Huyai, kamu ngapain di bawah gitu kan? Tidak, di atas itulah. Jadi makanan juga ditarik pakai puli gitu, oke, diangkat seperti itu. Jadi pembicaraan ini kalau mau dibayangkan bahwa si Ka'ab itu di atas, sedangkan Huyai-nya di bawah dengan rombongannya. Ya, tentu ini dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW. Tapi akhirnya sampai juga karena Rasulullah punya jaringan intelijen di kalangan Yahudi sekalipun. Ya. Oke, kembali ke slide yang tadi. Fastazana alaihi fa'aba an yaftaha lahu fanadahu Huyai. Sampai akhirnya Huyai itu berteriak, ya, menyeru ke atas karena dia ingin agar proposal yang dia ingin ajukan ini didengar. Maka dia mengatakan waihaka ya Ka'ab iftahli, kata dia. Celaka engkau kalau tidak bukakan pintu ini. Diancam gitu kan, orang Yahudi biasanya waihaka itu ungkapan bahwa rugi nih, saya bawa sesuatu yang kalau kau nggak ikutan rugi. Jadi kalau ini gambar yang di sebelah kanan ini diklaim sebagai piagam Madinah, tetapi saya tidak berhasil mengkonfirmasinya. Saya cari ke beberapa sumber yang masih menyimpan mushaf tersebut atau suhuf dari lembaran-lembaran itu, tidak ada yang bisa saya konfirmasi. Jadi ini hanya klaim, ya, saya tidak menjamin itu benar. Kemudian di slide berikutnya, ya, Ka'ab berkata dari atas. Jadi ini teriak-teriakan orang dari bawah dan dari atas. Ya. Falastu binaqidi, kata dia. Saya tidak ada rencana untuk membatalkan atau mengalihkan perjanjian ma baini wa bainahu, hu-nya Rasulullah SAW. Ya. Jadi saya nggak ada rencana untuk memutuskan kerjasama saya, perjanjian saya dengan Nabi, dengan Muhammad, kata dia. Walam ara minhu illa wafa'an wa sidqan, kata dia. Karena menurut saya Muhammad itu tingkah lakunya, kebiasaannya, omongannya itu selalu mulia dan selalu jujur. Ini bukti kalau orang bertanya apakah benar Rasulullah SAW itu jujur? Apakah benar Rasulullah SAW itu orang mulia? Kalau orang skeptis gitu ya, orang yang skeptis, yang paling gampang itu tanyakan kepada musuh-musuhnya. Biasanya musuh itu paling jujur atau memutarbalikkan. Ini Ka'ab bin Asad saja mengakui bahwa di awalnya sebelum di lobi, di awal mengatakan bahwa kata dia tidak ada untungnya saya itu membatalkan perjanjian. Dia belum mendengar proposal Huyai. Ka'ab itu belum mendengar proposal apa yang mau ditawarkan Huyai, tapi dia bisa menebak bahwa ini nggak ada manfaatnya. Apalagi orang yang
bahwa Muhammad itu diakui sebagai orang yang wafa. Wafa dan sidq. Wafa itu orang yang mulia gitu, orang yang tidak akan berkhianat dan tidak akan tinggal diam juga kalau dikhianati. Dan wasidqon. Ya, sidik itu jujur. Ya, kalau orang jujur itu ya biasanya orang segan dengan orang jujur. Ya, segan dengan orang yang jujur. Jadi kata dia begitu. Kembali Huyai tidak patah semangat, dia berkata, qala waihaka iftahli ukallimuka. Saya cuma mau ngomong kok. Kok kau bisa mengambil kesimpulan bahwa ini urusannya dengan Muhammad, misalnya gitu kan? Walaupun sudah sama-sama tahu ya kebiasaan mereka. Jadi antar Yahudi mereka tahu. Kata dia, ma'ana bifa'il. Tidak akan saya lakukan. Jadi Masya Allah, prosesnya itu cukup panjang. Apa yang membuat Ka'ab ragu-ragu? Karena Rasulullah SAW tidak pernah merugikan orang-orang Yahudi. Bahkan Rasulullah siap hidup berdampingan dengan mereka. Kan banyak klaim ya, banyak klaim mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu zalim kepada Yahudi. Bahkan ada beberapa orang yang kemudian menyebutkan ya, secara terang-terangan bahwa Rasulullah membantai Banu Quraidah. Nanti kita akan bereskan, tapi bukan di sesi ini, belum sampai. Kata dia, Muhammad itu haus kekuasaan. Yahudi ada 3, diusir semua. Ini klaim-klaim yang dia nggak duduk membaca kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawab. Bahkan dia mungkin tidak tahu bahwa Ka'ab bin Asad itu sendiri mengakui bahwa Rasulullah itu orang mulia. Dan orang yang jujur, orang yang memenuhi janji-janjinya. Kalau dibuatkan laukana, seandainya kita berpikir seandainya Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah tidak pernah berkhianat kepada kaum muslim, mungkin mereka masih hidup di Madinah. Tapi kita tidak boleh di dalam Islam, tidak ada itu laukana. Karena apa? Kita mengenal istilah qada dan qadar. Qadarullah, sudah akan terjadi bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengikuti puak mereka, orang-orang terdahulu mereka, yaitu biasa berkhianat. Jangankan dengan Nabi Muhammad SAW yang yang disebut Yahudi tidak punya mukjizat. Nabi Musa alaihissalam yang mukjizatnya itu kelihatan dengan mata dan kepala, bisa Allah beri kekuasaan untuk melemparkan kayunya, tongkatnya itu kemudian menjadi ular yang memakan ular-ular yang lain. Kemudian bisa dengan tongkat yang sama kemudian Allah sibakkan lautan sehingga mereka bisa jalan di dasar laut itu untuk menyeberang dari kejaran Fir'aun. Itu saja mereka mengatakan ya Musa, qalu ya Musa di surah Al-An'am ayat 24. Qalu ya Musa lan nadkhula abadan madamu fiya, kami tidak akan masuk ke negeri itu selama kaum Bani Jurhum itu masih di sana, ya. Fadhhab anta, berangkatlah engkau wahai Musa, wa rabbuka, bersama Tuhanmu, faqatila, berperanglah kalian berdua saja, inna hahuna qa'idun, kami di sini menunggu, duduk menunggu hasil. Jadi ada secara genetik, secara historis kebiasaan ingkar, kebiasaan tidak bersyukur, kebiasaan berkhianat hatta kepada nabinya. Nabi Musa betul-betul diturunkan Allah Subhanahu wa taala khusus tugasnya untuk menyelamatkan Bani Israel. Kalau Rasulullah SAW kafatan linnas, kepada semua manusia. Basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan peringatan. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, gitu ya. Jadi perkataannya seperti itu. Kenapa gambarnya kebun-kebun kurma? Karena kebun-kebun kurma itu salah satu di antara harta kekayaan orang-orang Yahudi. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ini ya, kurma-kurma yang sekarang diproduksi di Madinah itu sebagian dari kebun-kebunnya itu hasil sitaan. Ya. Walaupun Rasulullah dan kaum Ansor punya kebun sendiri. Tapi ada beberapa kebun yang merupakan turun-temurun tadinya milik Yahudi yang memang secara halal sudah menjadi hak rampasan yang disebut dengan ghanimah. Ya. Sekedar gambaran saja bahwa yang difikirkan oleh Ka'ab itu bukan hanya kekhawatiran dia melanggar perjanjian dengan Nabi, tetapi what is at stake-nya juga tinggi. Apa yang dipertaruhkannya itu juga nggak main-main. Bukan hanya sukunya, bukan hanya orangnya, tapi propertinya. Yahudi itu sangat perhitungan tuh terhadap properties.
Makanya nanti ketika setelah perang Khandaq ini jadi perang Khaybar kan? Karena Rasulullah tidak selesai saja, tidak hanya Rasulullah diberikan Allah kekuatan untuk mengalahkan Quraisy, mengalahkan Banu Ghatafan, bahkan menangkal pengkhianatan Banu Quraidah. Rasulullah mengatakan kita serang Khaybar karena pusat pusat perencanaannya itu di sana. Di Khaybar itu ada benteng-benteng yang dipenuhi oleh Banu Nadir. Termasuk Huyai bin Akhtab kan lari ke sana. Jadi kalau yang pengen tahu apa asbab dari ghazwah Khaybar, nanti terkait dari peristiwa ini. Jadi kalau mau mengetahui apa yang terjadi di Khaybar, ya harus mengerti Khandaq. Untuk mengetahui Khandaq harus tahu Uhud. Uhud itu sebab langsung dari Badar. Makanya nggak bisa dipotong-potong. Kalau ceritanya memang harusnya kronologis. Kalau tidak putus jadi bingung nanti. Ya, begitu. Next. Nah, baru makanannya keluar. Dari tadi ditunggu-tunggu. Tapi sana makanan juga sudah keluar. Gimana kita mau break apa lanjut? Lanjut aja ya. Lanjut. Belum syuruk. Olah. Nah, akhirnya bingung Huyai. Gimana caranya melobi temannya ini? Teman tapi sekaligus juga pesaing gitu. Ya, beda suku sama-sama Yahudi. Gimana caranya? Maka dia langsung mikir. Dia tahu bahwa Ka'ab bin Asad ini punya satu punya satu hobi, yaitu kuliner, makan. Jadi orang tuh biasanya kalau disinggung masalah hobinya, itu bisa lemah dia langsung. Sesuatu yang kita sukai kan? Dalam Islam Rasulullah pernah bersabda, anta ma'a man ahbabta. Pernah dengar? Anta ma'a man ahbabta. Maksudnya apa? Engkau akan selalu bersama orang yang kau cintai. Nah, orang di situ bisa bisa man, bisa ma. Jadi bisa orangnya, bisa sesuatunya. Ya kan? Yang seneng goes pasti ngumpul bersama goeser. Yang seneng jalan-jalan sama traveler. Yang seneng ngaji bersama jamaah. Ya macam-macam, kita punya kesenangan yang banyak dan itu mengumpulkan kita dengan orang-orang yang serupa. Bahkan di barat ada istilah ada istilah yang burung itu terbang pasti beriringan bersama. Apa istilahnya itu? A bird flock together. Ada istilahnya itu. Saya jadi lupa itu, kan itu bukan hadis jadi tidak nempel. Hadis saja nggak nempel apalagi yang bukan. Birds of the same feather flock together. Nah, itu istilahnya. Udah lama bahkan harus di-recall dulu gitu ya. Burung yang bulunya sama, maksudnya sejenis, kalau terbang barengan. Birds of the same feather flock together. Flocknya VLOCK. Pernah lihat burung yang terbang yang dalam jumlah ribuan terus dia membentuk membentuk siluet di langitnya. Di Madinah sering kalau beruntung. Makanya saya kadang-kadang sengaja sholat di luar, tapi lebih sering di dalam. Karena kalau di luar itu menjelang maghrib biasanya, itu burung tuh tidak tahu dari mana datangnya, asal bukan ababil aja, kemana-mana gitu, cantik sekali. Ada yang merekamnya, banyak yang merekamnya jamaah-jamaah itu. Apalagi latar belakang itu senja menjelang maghrib. Itu tips saja kalau lagi ke Madinah. Saya tidak temukan kalau di Mekah, tapi di Madinah beberapa kali saya lihat burungnya. Nah, dia kepikiran nih, ada ide. Wallahi, kata dia, demi Allah, orang Yahudi bersumpah atas nama Allah. Itu biasa aja zaman itu, orang Yahudi, orang munafik, orang Quraisy, orang musyrik bersumpah atas nama Allah itu biasa saja. Yang membedakan sumpah kaum muslimin dengan non-muslim adalah pemenuhannya. Kalau kaum muslimin sudah berkata wallahi, demi Allah, itu sudah serius. Tapi kalau orang munafik, orang orang Yahudi, itu cuma lip service saja. Apa istilahnya itu? Ungkapan saja. Jadi kata dia, wallahi in aglakta, kalau kau tetap menutup pintu duni sehingga saya tidak masuk, illa, saya duga itu alasannya hanya takhawwafta, engkau takut ala hashishatik, ya, hashishatik an akala ma'aha minha. Itu cuma karena kau takut
aku akan menghabiskan makanan-makanan yang biasa kita makan atau yang biasa engkau makan seluruhnya. Ini ada kisahnya, orang Yahudi itu mereka untuk menunjukkan siapa yang paling hebat itu menjamu makanan. Nah, biasanya kalau orang Qainuqa mau menunjukkan kehebatannya, maka dia menjamu Yahudi yang lain. Nah, kalau bangsa suku Banu Quraidah ini, suku Quraidah ini, kalau menjamu suku yang lain itu menggelar jashisha, bukan hasisha, jashisha. Jashisha itu dijelaskan oleh Imam As-Suhaili adalah ta'amun yasna'u, makanan yang disiapkan dari minal burri, dari gandum. Gandum yang mathun, yang digerus gitu, dihaluskan. Tapi tidak terlalu halus, mathuna khoshyanan, agak kasar. Jadi memang dibiarkan agak kasar. Biarkan agak kasar. Itu tidak digiling sampai halus sekali, ya, sampai halus sekali. Digiling tapi secara kasar. Kemudian dimakannya ma'al lahmi, dengan daging panggang, wat tamroh atau wat tamri, ya, dengan kurma-kurma yang sudah masak, yang sudah matang. Jadi seperti itu. Saya cari-cari yang paling dekat gambarannya seperti ini, walaupun sepertinya bukan persisnya. Ya, mungkin makanan-makanan tersebut sudah tidak ada lagi atau jarang dimakan. Jadi kurang lebih seperti ini, hanya simbolis saja. Ya, simbolis saja. Jadi kata dia, kalau kau tidak buka pintu, saya tahu engkau ini sebenarnya takut bersaing. Engkau ini takut kalah, takut kalah hidangannya, kata dia. Takut saya habiskan hidangan tersebut. Nah, ternyata dari tadi melobi masalah politik, masalah ekonomi, masalah macam-macamnya lagi, ternyata nggak mempan. Tapi ketika diusik masalah kuliner, masalah makanan, hobi, di antara hobi-hobinya orang-orang Yahudi, ya, fa'ahfadar rajula, maka dia dengan beratnya dia menahan. Ya. Hafidho atau hafadho ini kan adalah menahan. Kalau kita tahfidz itu menjaga hafalan. Tapi di sini ya, fa'ahfadar rajula, bahkan laki-laki itu menahan amarahnya. Dia mau ngomong bukan karena itu, tapi dia juga nggak bisa buktikan, maka fa'ahfadar rajula fafatahala. Ya sudah, kata dia, masuklah sini, saya sediakan makanan. Ada, kata dia. Diajak makan. Jadi ternyata gampang ya ngebuka pintu. Mengetuk pintu orang itu gampang. Asal kita tahu apa yang paling membuat dia bangga atau apa yang paling membuat dia malu, antara dua itu. Ternyata dia bangga sekali dengan makanannya, sehingga ketika ditantang seperti itu, alah nggak berani buka pintu, jangan-jangan nggak ada makanan, nanti jangan-jangan kau ini takut saya habiskan makanannya gitu. Malah dia terbuka. Jadi lupa dia akan perjanjian, lupa dia akan kebaikan Nabi, hanya karena dia tidak mau direndahkan, tidak mau diusik masalah yang paling sensitif pada dirinya. Jadi anta ma'aman ahbabta. Makanya seringlah kita mencintai dan bersama dengan orang-orang yang tawadu, orang-orang yang berilmu, supaya kita tidak terusik dengan urusan-urusan dunia. Jadi kalau orang ngomong, wah mobilnya jelek banget, wah rumahnya kecil banget, wah bajunya compang, macam-macam lah, pokoknya kan tidak habis-habis manusia itu kalau memuji maupun kalau menghina, gitu kan. Wah rambutnya inilah, macam-macam lah. Ya. Wah fotonya nggak pernah diupdate, macam-macam lah. Manusia ini banyak sekali hal-hal yang sering dipakai untuk menyindir-nyindir, ya. Itu dan sebagainya. Saya mau menyindir yang lain tapi saya nggak jadi. Maka dia bukakan pintunya. Faqala waihaka ya Ka'ab, ji'tuka, kata dia, sangat rugi engkau ini Ka'ab menunda-nunda, karena sungguh aku datang membawa padamu qad ji'tuka bi'izzid dahri bi bahri tamin. Saya ini bawa satu peluang besar, peluang ya istilahnya, peluang abad ini, ad-dahr, ya, peluang apa istilahnya? Kan dulu ada istilah deal of the century, ada istilah deal of the year, gitu kan? Ada jadi kayak semacam bonus atau peluang yang paling bagus dalam tahun ini. Kata dia, saya ini bawa peluang yang besar untukmu, dan saya ini membawa air laut yang penuh dengan air. Jadi bukan lautan kosong. Itu ungkapan-ungkapan syair yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab, yang dipakai juga oleh orang Yahudi, bahwa seseorang itu kalau punya potensi atau membawa suatu manfaat disebut seperti orang
membawa lautan penuh air. Padahal kita tahu lautan tidak pernah tidak penuh air kan. Kenapa harus disebut lautan penuh air? Nah, itulah syair. Ya. Orang yang membawa deal of the century, gitu ya, suatu perjanjian yang paling bagus, ya, proposal yang paling baik, dan membawa lautan penuh air, yang penuh dengan air. Nah, seperti apa? Next. Ji'tuka bi Quraisyin, kata dia. Saya sudah datangkan untukmu bangsa Quraisy, ala qadatiha wa sadatiha, bersama para panglimanya, orang yang ahli perang di antara mereka. Juga saya bawakan kepadamu para pemimpin-pemimpin mereka, berarti ini perhelatan besar. Hatta anzaltuha, maaf. Hatta anzaltuhum, salah. Dan sekarang saya sudah tinggalkan mereka, saya atur mereka untuk tinggal di anzaltuhum wimujtama'i min rumah. Rumah itu satu daerah di mana sungai-sungai itu bertemu. Posisinya kalau kita lihat Gunung Uhud, Jabal Uhud di utaranya itu. Ya, persis di bawah kalimat Medina. Denmark. Saya ambil dari buku yang menggambarkan tentang pasar-pasar Nabi di zaman itu. Jadi posisinya ke utara, di sebelah kiri. Itu disebut rumah. Tadinya saya mau tulis rumah, takutnya jadi bingung, ini rumah siapa gitu kan. Maka saya ambil tamar butonya jadi inta, rumat. Aslinya rumah bacanya. Kata dia. Wabi Ghatafan, kata dia, saya juga sudah datangkan untukmu. Masih bingung dia ini, datangkan untukku itu apa? Wa Ghatafana ala qadatiha wa sadatiha, dan saya juga bisa datangkan Banu Ghatafan, mendatangkan Quraisy dan Ghatafan ini ibaratnya suatu deal yang paling besar sekali. Tidak mungkin Quraisy itu bisa dibujuk dan tidak mungkin Ghatafan itu bisa dibujuk kecuali dananya besar. Tahu nggak yang kemarin ini kalau dijadikan kuis, apa yang dijanjikan sama Huyai sampai Banu Ghatafan mau berangkat? Masih ingat nggak? Nah, ini dia nih. Jangan saya aja yang ditanyain. Sekali-kali saya nanya jamaah. Saya jelaskan di pertemuan ketiga sebelum Ramadan. Apa yang membuat Banu Ghatafan akhirnya menyalami atau sepakat dengan rencana Banu Nadir? Masih ingat nggak? Banu Nadir tinggal di mana? Di Khaybar. Nah, ini nggak nyimak ini nampaknya. Di Khaybar terkenal apanya? Terkenal apa? Sotonya, gulainya, terkenal kurmanya. Jadi waktu itu janji dari sudah keingetan belum? Ayo coba angkat tangan. Nah, akan memberikan panen kurma satu Khaybar separuhnya. Jadi deal besar itu. Ibaratnya kayak Indonesia memberikan seluruh minyak, bumi dan gas 1 tahun separuhnya. Nggak dikasih begitu saja, perusahaan-perusahaan datang, gimana dikasih? Gitu. Itu ada saya bahas di pertemuan kemarin yang ketiga sebelum Ramadan, pas bulan Sya'ban. Jadi gitu. Jadi kata dia, jadi dengan bangganya dia, dengan percaya dirinya, Huyai bin Akhtab berkata kepada Ka'ab bin Asad, saya sudah untukmu nih, istilahnya kau sudah tinggal mudah sekali nih, tinggal selangkah lagi untuk bergabung bersama kita dalam sebuah enterprise, sebuah usaha besar yang bakal pasti menang, kata dia. Karena apa? Quraisy sudah datang, Banu Ghatafan sudah datang. Saya bisa datangkan wa bi Ghatafana ala qadatiha wa sadatiha hatta anzaltuhum bi dzanbi naqma ila janbi Uhudin. Diletakkan di satu tempat namanya Janbi Naqma di sebelah Gunung Uhud. Jadi kurang lebih posisinya yang ada itu tanda-tanda hitam-hitam itu sekitar situ. Uhud kan sepanjangan sebelah kanan ini. Coba nih. Ada ini nggak ada? Oh ya. Ada Uhud di situ. Jadi dua pasukan besar itu diletakkan di antara Uhud dengan Rumat. Jadi orang langsung terbayang itu daerah yang paling luas, daerah datar yang paling luas. Jadi pasukannya banyak, bisa maksimal. Kalau di gunung-gunung ya nggak banyak. Jadi kata dia, saya sudah datangkan mereka. Next, slide berikutnya. Qad ahaduni
wa aduni, ya. Wa qaduni, maaf, wa aku, ya. Ahadu itu apa? Sumpah, kemudian aqadu itu janji. Ya, qad ahaduni wa aqaduni alal alla, ya. Ala alla yabrahu hatta nasta'sila Muhammadan wa man ma'ahu. Perhatikan kalimatnya. Kata Huyai untuk meyakinkan Ka'ab bin Asad ini, sungguh mereka telah bersumpah. Siapa mereka ini? Quraisy dan Ghatafan tadi. Mereka sudah ahaduna, mereka sudah memberikan sumpahnya kepadaku, wa aqaduni, dan sudah memberikan janjinya kepadaku bahwa mereka ala, atas Allah. Jadi alanya itu atas, Allahnya itu maksudnya bahwa tidak akan, ya berahu, mereka tidak akan pergi, tidak akan meninggalkan lapangan pertempuran hatta nasta'sila, bukan nasta'sila, nasta'sila, bahwa mereka tidak akan pergi kecuali sudah dicabut. Nasta'sil itu artinya kalau ada tumbuhan, ada pohon atau apa, dicabut dengan kasar sampai keluar akar-akarnya. Itu penggambarannya. Kalau bahasa Inggrisnya uprooting. Uproot, mencabut sampai ke root, sampai ke akar. Jadi ini Masya Allah, untuk orang yang waktu itu berpikir pragmatis, mendatangkan Quraisy itu saja sudah dahsyat. Mendatangkan suku terbesar kedua di Jazirah Arab yang menguasai wilayah utara, Banu Ghatafan, itu ibaratnya sekarang bisa mendudukkan Amerika Serikat dengan Korea Utara. Cuma satu yang bisa melakukannya. Yaitu siapa? Presiden Amerika yang sebelum ini, Donald Trump. Satu-satunya yang berani meng-approach pemerintah Korea Utara. Atau siapalah kira-kira yang kira-kira anggap mustahil gitu ya. Mendudukkan misalnya Amerika dengan Rusia lah misalnya begitu. Nah, gitu seperti itu. Wah, bisa dikumpulin nih. Ya. Tambah lagi keduanya memberikan janji jaminan, ya, alla yabrahu hatta nasta'sila, ya, nasta'sila Muhammadan. Jadi di situ Rasulullah menjadi objeknya, bahwa mereka tidak akan pergi kecuali sudah mencerabut Muhammad dan akar-akarnya, yaitu waman ma'ahu, yaitu kaum muslimin. Jadi perangnya Khandaq itu kalau berhasil sesuai rencana Huyai bin Akhtab, itu bukan sekedar mengalahkan kaum muslimin di peperangan, tapi membantai habis. Ini kalau menurut Dr. Ali Muhammad As-Salabi, rencana genosida. Karena bahasanya bukan lagi memerangi, bukan yarhabuna, bukan memerangi. Kalau memerangi jelas ada aturannya. Yang diperangi adalah tentara. Kalau yasta'sil, apalagi ada kata-kata waman ma'ahu, berarti bukan Muhammad saja yang mau dicerabut, seluruh orang yang bersamaan, seluruh orang yang loyal kepada itu, berarti kan Muhajirin dan Ansor. Nah, setelah itu banyak sebenarnya kalimatnya, tapi saya tahu waktu kita pendek, jadi saya juga mengukur bahwa tidak semua. Saya langsung kepada kesimpulan. Fana qada Ka'ab bin Asadin, akhirnya setelah begitu banyak segala macam argumentasi tambahannya, akhirnya luluh juga. Fana qada, merusak, mencoret, menganulir, maka Ka'ab bin Asad menganulir ahdahu, perjanjian dia dengan Nabi Muhammad SAW, ya, wa bari'a, dan berputus dari, ya, bari'a mimma kana bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan memutus semua perjanjian damai, perjanjian kesetiaan sebagaimana yang telah tertulis di dalam Piagam Madinah. Foto sebelah kanan foto tahun 1920. Ada yang mengatakan 1915 di kota Madinah yang masih menggambarkan ketujuh masjid yang ada di kaki bukit Uhud. Uhud ini di sebelah kiri, ya. Yang di latar belakang itu Jabal Air. Jadi di sebelah kanan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paling belakang. Kalau di zoom ada 7. Makanya masjid-masjid yang ada di kaki bukit Uhud disebut Masjid Sab'ah. Masjid yang 7. Ada yang mengatakan Masjid Salman. Ya, Masjid Salman. Ini masjid-masjid yang dibangun dulu sebagai tempat-tempat kaum muslimin salat dalam operasi mereka ketika menggali parit. Jadi kalau gali parit, mereka tidak pulang lagi karena habis waktu kan, langsung sholat di sekitar situlah, kemudian balik lagi.
sehingga Khandaq itu bisa selesai. Jadi fotonya saya ambilkan dari Madain Project, ini masih ada di internet ya, bagi yang belum tahu. Bisa dihitung 7 nih. Takutnya ada yang nggak ngelihat mana 7. Yang bener aja Ustaz. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, paling belakang ini. Itu jauh-jauh, kelihatannya aja dekat. Ada 7. Shit. Baik. Slide terakhir berikutnya. Falamman taha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khabaru, ketika kabar tentang diputusnya perjanjian itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ilal muslimin, dan itu berarti konsekuensinya kepada kaum muslimin, mereka punya musuh di belakang, di garis belakang. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengutus Sa'ad bin Mu'adz bin Nu'man wa huwa yauma idzin sayyidul Aus, mengutus Sa'ad bin Mu'adz, yaitu pemimpin suku Aus dari kalangan Ansor, wa Sa'ad bin Ubadah wa huwa yauma idzin sayyidul Khazraj, jadi pemimpin bangsa Khazraj atau suku Khazraj itu Sa'ad bin Ubadah, wa ma'ahuma, dan apa istilahnya, datang bersama mereka berdua atau diikutkan bersama mereka berdua. Kalau siapa tadi? Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah itu sudah senior, usianya sudah 50-an. Maka ada seorang asistennya lah gitu, wakilnya, yaitu yang paling muda, yang bernama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum. Jadi Rasulullah tidak langsung menyatakan perang, tidak langsung kemudian menganggap Quraidah ini sebagai musuh, tapi dicek dulu. Ba'atha, diutus untuk menyelidiki, benar nggak? Masya Allah, padahal Rasul itu punya mata-mata, tapi dikirim lagi. Pastikan, kata Nabi, jangan sampai kita memerangi orang yang difitnah. Paling khawatir kita memerangi seseorang atau satu kaum yang mereka difitnah. Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau kita dikasih hoax sedikit, langsung sepakat, langsung setuju. Nggak cek dulu, yang ngirim siapa, berita dari mana, sumbernya apa, nggak dicek. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada berita, apalagi beritanya sangat-sangat penting, sangat-sangat membutuhkan kejernihan dalam menanggapinya atau mengatasinya, maka dia utus 3 sahabat Nabi. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz, dan supaya ada yang membackupnya, Abdullah bin Rawahah. Yang paling muda di antara mereka bertiga, Abdullah bin Rawahah. Oh, belum selesai ternyata, ada 1 slide lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, intaliqu, kata Nabi, berangkat kalian. Intaliq itu berangkat dengan hati-hati. Jadi jangan sampai bikin kegaduhan. Berangkatlah kalian dengan hati-hati. Ya. Intaliqu hatta nanzuru, sampai kalian bisa memastikan, bukan sekedar melihat. Nanzur itu melakukan analisis. Kalian kumpulkan data, kalian susun informasinya dan ambil kesimpulan. Hatta nanzuru ahaqqa ma balagona, apakah benar yang sampai kepada kita, an haula'il qaum amla, kata Nabi. Apakah benar informasi tentang Quraisyah sudah memutuskan perjanjian dan sudah bergabung kepada Quraisy dan Ghatafan dan Banu Nadir atau belum? Amla. Belum loh, bukan tidak. Jadi Rasulullah sendiri tahu potensi mereka bisa bergabung. Tapi kapan? Jadi the question is when. Bukan the question is not if. Rasulullah tahu ada kemungkinan mereka akan bergabung dengan lawan, tapi when? Karena waktu ini penting, timing ini penting. Fa'in kana haqqan, kata Nabi, kalau benar ternyata informasi itu benar, memang mereka memutuskan perjanjian dengan kita, perhatikan Rasulullah SAW. Ya. Falhanuli, maka baik-baiklah kepada mereka atas namaku. Lahnan, dengan kalimat-kalimat yang mengenakkan. Jangan kalimat-kalimat sindiran saja. Jangan dengan kalimat-kalimat tuduhan, kata Nabi. A'rifuhu, yang mereka ketahui maksudnya, wala tafuttu, dan janganlah mereka itu dihinakan, kata Nabi, fi a'dadin nas, di antara manusia. Jangan sampai mereka ini hilang muka. Kepada musuhnya saja masih begitu. Cari tahu, pastikan informasi, kalau memang benar adanya, maka ngomongnya baik-baik, kata Nabi. Ngomong baik-baik, lahnan. Ngomong yang bagus. Kemudian nanti kalau memang mereka setelah disindir masih nggak bisa juga, sampaikan ketegasan ini tanpa menjatuhkan
mereka di hadapan manusia. Itu kepada Yahudi kayak gitu. Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan Rasulullah itu akhlaknya bagaimana, ini akhlak kurang apa lagi? Musuhnya sudah jelas-jelas memusuhi, tapi kata Nabi, tolong teliti dengan baik. Hadapi dengan dingin, dengan kepala dingin. Ya. Ibaratnya kalau kita sekarang itu santailah, ya. Santai aja. Karena segala kesudahan itu di tangan Allah SWT. Dan penutupnya, ini sekali ini benar-benar penutup, insya Allah. Fakharaju, kemudian mereka berangkat hatta atauhum, sampai ketemu ke tempat mereka itu, fawajaduhum ala akhbathi, Masya Allah. Dan kaum muslimin, sahabat yang tiga tadi, menemui kondisi kaum Banu Quraidah itu akhbath, khabith. Khabith apa? Khabith. Khabith. Kalau dalam fikih, apa yang membatalkan wudu? Najis. Fa akhbath, ternyata akhbath, lebih najis, lebih kotor ma balaghum anhum, daripada informasi yang dia sampaikan. Seperti apa kotornya? Ketika sampai mereka bertanya, wahai orang-orang Quraidah, kalian kan punya janji perdamaian dengan kita punya perjanjian saling untuk tidak saling serang. Kami mendengar bahwa kabar bahwa kalian telah memihak kepada Huwai bin Akhtab. Tahu dari mana? Rasulullah punya intelijen. Rasulullah punya dinas intelijen. Tahu. Apa jawaban mereka? Waqalu man Rasulullah. Siapa itu Rasulnya Allah? Man Rasulullah katanya. Kurang ajar kan? Orang sudah tanda tangan, Pak. Sudah tanda tangan. Kalau kita sudah tanda tangan di atas materai, apalagi ada saksinya, terus kita bilang, ini siapa? Itu sudah jelas niatnya buruk. Man Rasulullah, kata dia. Siapa Rasulullah itu? La ahda bainana wa baina Muhammadin. Tidak ada perjanjian antara kami dengan Muhammadin. Wala aqda. Dan juga tidak ada ikatan, kata dia. Maksudnya apa? Kalau kami sekarang posisinya tidak ada hubungan dengan kalian. Artinya, lu jual gua beli, kira-kira gitulah kasarnya. Ya. Kalau mau perang sekarang aja. Tapi kan tugas mereka ke sana bukan untuk cari keributan. Mundur, kasih tahu sama Nabi SAW, nanti Rasulullah cukup mengutus 100 sahabat saja. Ada yang mengatakan 700 sahabat saja untuk menghadapi 3.000 pasukan Banu Quraidah itu. Ya. Dan ternyata yang membuat Quraidah ini nanti lari terbirit-birit setelah mereka menghunus pedang, cuma bibinya Nabi SAW, Sofiyah binti Abdul Muthalib, seorang bibi yang sudah tua, bawa pedang aja sudah berat. Itu nanti, tapi belum saatnya sekarang kita ceritakan. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sekarang, Pak. Ya, harus begitu, harus. Ya, kalian jadi latar belakang gimana, kenapa suku Quraidah yang terakhir ya usir oleh Rasulullah SAW dengan menurut para orientalis itu adalah Rasulullah pun dari tahun berikutnya akan lebih lagi strategi dan kebiasaan saat itu seperti apa, sehingga kita juga punya tempat menjelaskan kepada orang-orang yang punya kesempatan. Baik, ada kesempatan satu dua pertanyaan. Silakan, boleh. Terima kasih. Saya mau menanyakan tentang aset. Barangkali ini ada kaitannya dengan doa ketika di Bukit Sofa dan Marwah. Itu wasaba wajah. Dan jadi mendapatkan pertolongan dari Allah dan diberikan asabah. Berarti ini terkait dengan perang pandang. Kemudian kenapa? Mungkin kami ingin tahu kenapa itu kemudian azab ini menjadi asbab lawan Allah berupa azab untuk melindungi kaum muslimin ini akhirnya menjadi sesuatu yang monumental, bahkan diwujudkan dalam doa. Dan untuk memulai doa berikutnya.
bisa bikin sopal dan Ya. bermanfaat. Sains, ya, bahasanya. Ya, betul. Memang itu, dan itu sebenarnya bisa ditrace, bisa ditelusuri sampai dengan ungkapan-ungkapan pertama kali Rasulullah menggunakan wahazamal ahzaba wahdah itu sejak Rasulullah masuk ke kota Mekah sebenarnya. Sebelum haji menjadi mudah dan menjadi aman, itu kan Fatu Mekah menjadi pembukanya itu. Itu Rasulullah sudah ketika pidato pertama kali di hadapan kaum muslimin di pintu Ka'bah. Ketika Ka'bah sudah dibersihkan dari asnam, dari apa namanya berhala-berhala dan sekitar tempat tawaf itu, matofnya itu sudah dibersihkan juga, Rasulullah pidato. Nah, salah satu dalam pidato Nabi itu menyebutkan itu. Sebelum dia jadi doa, ya, sebelum dia jadi salah satu di antara doa yang disunnahkan dibacakan itu ketika sa'i itu wahazamal ahzaba wahdah, itu Rasulullah mengingatkan bahwa kalau tidak karena ditolong Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita menghancurkan Ahzab. Tidak mungkin kita bisa menghancurkan kaum yang berkumpul bersatu padu untuk menghancurkan. Siapa yang bisa mengalahkan Quraisy? Waktu itu nggak kepikir orang. Siapa yang bisa mengalahkan Banu Ghatafan? Apalagi dia gabung dengan Quraisy. Apalagi ditambah dengan dananya Yahudi Banu Nadir. Plus pula makar serangan dari dalam Banu Quraidah. Itu empat itu satu aja sudah berat. Jangankan empat-empatnya berlangsung sekaligus. Jadi Rasulullah ingin mengingatkan kepada kaum muslimin yang diberi Allah kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya kan, tentang Fathu Mekah itu. Ketika sudah datang pertolongan dari Allah, maka kemenangan. Jadi kemenangan itu kesimpulannya apa? Pertolongan dari Allah. Usaha kita ini menghadirkan diri kita, membeli perlengkapan, membawa kendaraan, meluangkan waktu, bahkan siap mensedekahkan jiwa dan raga kita itu cuma syarat. Kemenangannya dari siapa? Dari Allah. Wahazamal ahzaba wahdah. Allah bisa kalau mau menghancurkannya sendirian, gitu maksudnya. Sendirian saja Allah bisa menghancurkannya. Ahzab itu cuma Allah saking sayangnya sama kaum muslimin melibatkan kita. Itu dalam kajian tasawuf itu puncak ketika seseorang menyadari bahwa kesuksesannya itu dari Allah. Dia cuma mengumpulkan asbab saja. Ketika dia sukses dalam bisnis, sukses dalam hidup, rumah tangganya harmonis, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, aslinya sebenarnya Allah bisa melakukannya sendiri. Tapi Allah ingin agar kita kebagian apa namanya pahala, supaya kita kebagian kemuliaan, kebahagiaan, maka dilibatkan kita. Gitu. Itu ada di pembahasan Fathu Mekah. Saya lupa, kita sudah pernah belum bahas Fathu Mekah di sini? Sudah pernah ya, pidato itu ada itu pidatonya. Panjang itu ya. Pidato tersebut yang kemudian menjadi doa. Jadi kalau kita nanti haji atau yang belum atau yang sudah atau yang mau umroh lagi misalnya begitu, maka ketika membacakan doa itu memang bagus tuh direview kembali sirah nabawiyahnya. Jadi ketika mengucapkannya bukan hanya lantunan lafaz, tetapi juga pemahaman sehingga berderai air mata kita membayangkan, ya Allah dulu kalau tidak dibantu sama Allah Subhanahu wa taala, gimana mengalahkan empat itu? Quraisy, Ghatafan, Nadir dan Quraidah. Gimana ngalahinnya? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah perang Ahzab kata Nabi, kita tidak akan lagi diserang oleh mereka. Kita yang akan melakukan serangan kepada mereka. Maka setelah perang-perang setelah Khandaq itu menunjukkan kemunduran Quraisy satu demi satu mundur mereka sampai puncaknya Fathu Makkah. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah diangkat karena memang itu satu ada kisahnya, jadi ada latar belakangnya sehingga mudah-mudahan ya jamaah haji ini atau jamaah umroh itu tidak buru-buru gitu melakukan apa perjalanannya itu supaya ada waktu mereka merenungi. Harusnya mutawifnya tuh ya memberikan panduan bukan hanya apa yang harus dilakukan, tapi latar belakangnya, suasananya, latar belakang dari peristiwa-peristiwa itu. Sehingga ketika mereka pulang itu betul-betul membekas. Bukan capeknya aja, tapi membekas juga ruh bahwa ini semuanya perjuangan. Simbol dari perjuangan. Wallahu a'lam. Kalau Belakang ada. umrohnya di waktu-waktu doanya sudah pada masa. Iya. Dipercepat ya. Dari umroh yang kira-kira lagi season. Iya.
Atau memang persiapan sebelum berangkatnya. Jadi nanti Pak di sini kita begini. Jadi sudah ada briefing dulu pra umroh supaya nanti pas di sana sudah otomatis gitu. Manasiknya Ya, manasiknya harus bagus. Monggo. Itu ada hubungannya nggak dengan pembukaan undang-undang kita yang juga sama diawali dengan presiden? Mungkin juga karena itu ditulisnya itu di bulan Ramadan. Suasana Ramadan itu kan ada dua peristiwa besar, ada Badar, ada Fatu Mekah. Dan di antara para founding fathers kita kan ada alim ulama di dalamnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga walaupun tidak banyak disebut juga ikut dalam memberikan masukan. Itu. Dan juga ulama-ulama banyak. Artinya tidak tertutup kemungkinan memang Presiden Soekarno ini mendapatkan masukan dan tekanan karena beliau kan juga ada ininya juga, ada unsur subjektivitas beliau juga sebagai salah satu faksi di dalam republik ini kan, dari faksi nasional, dari faksi yang sifatnya agama atau Islam itu juga ada kepentingan. Jangan sampai kan Muhammad Nasir kemudian Haji Agus Salim kan mengingatkan. Berapa kali mengingatkan kepada Presiden Soekarno, belum jadi presiden waktu itu, sebelum jadi presiden, bahwa jangan membuat undang-undang yang nanti republik ini sama dengan Belanda. Maksudnya sama itu nggak ada ruhnya. Jangan sampai kita ini merdeka tapi jadi sama juga sama mereka. Kapitalis-kapitalis juga ibaratnya gitu. Ada tekanan seperti itu. Bahkan Muhammad Nasir dan Haji Agus Salim itu jauh sebelum ketika PNI dulu masih di bawah tanah, mereka masih diskusi. Itu sudah sering diingatkan bahwa ketika menggodok Pancasila, Ekasila, Trisila sampai Ekasila, itu kan yang tidak pernah muncul atau dimunculkan di akhir-akhir yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu dikritik sama Haji Agus Salim. Kalian ini rapat, getol sekali rapat, merumuskan rencana dasar negara, tapi tidak pernah menyebutkan Tuhan sama sekali. Maka nanti di rapat-rapat berikutnya muncullah ketuhanan. Tapi sila kelima, kalau yang perlu tahu, yang belum tahu, bahwa tadinya cuma 3. Walaupun ada katanya versi perasan, itu kan narasi. Tapi bahwa mulai ada ketuhanan yang Maha Esa, atau ketuhanan saja, itu setelah dikritik oleh barisan para kiai. PNI atau nasionalis ini rapat-rapat dasar negara, nggak ada ketuhanannya. Terus kita nanti jadi state without God, kata dia. Kan Haji Agus Salim pinter banget, dia polyglot itu, bisa berbagai bahasa. Mau bahasa Arab oke, bahasa Belanda dia fasih, bahasa Perancis dia bisa. Dia kan pernah merubah namanya kan, dari Mashhudul Haq Salim. Nama asli dikasih ibunya tuh Mashhudul Haq, penjunjung kebenaran Salim, yang orangnya itu tenang. Tapi karena dia sekolahnya di Salemba dulu, Salemba itu yang sekarang jadi dulu pernah jadi perpustakaan nasional, tahu ya tempatnya, samping Lipia Lama. Nah, itu dulu sekolah terkenal, sekolah Belanda yang dibuka untuk pribumi. Beliau di sana ganti nama. Karena memang pemikirannya itu sempat liar juga, beliau masih muda. Ya, dengan segala hormat. Itu ada di dalam biografinya, saya bukan ngada-ngada. Itu namanya dirubah jadi August Salim, bukan Agus, August. Ambil dari Auguste Comte, seorang filsuf, kalau tidak salah. August Salim. Apalagi kemudian didekati sama snooker gue, salah satu di antara 2 murid terbaik snooker gue. Satunya lagi saya lupa. Hasim Jaya, ada Jaya di Ningratnya, saya lupa depannya. Nah, Agus Salim. Nah, beliau berubah ketika jadi penerjemah di Jeddah, ketemu dengan keturunan-keturunannya, terutama waktu itu ketemu dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Didebat sama dia tentang Islam dan sebagainya. Kalah debat dengan kiai ya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu di Mekah itu jadi mufti Asy-Syafi'i. Jadi ulama yang memutuskan perkara-perkara ibadah dan muamalah untuk urusan mazhab Syafi'i untuk seluruh negeri, bukan Indonesia saja. Barulah dia sadar kalau selama ini dia diperalat. Makanya ketika pulang langsung gabung kepada Syarikat Islam. Kata beliau di dalam 70 tahun Haji Agus Salim, seandainya saya tidak bertemu dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi, kan beliau sama-sama orang Minang.
Itu mungkin saya sudah agnostik, kata dia. Mungkin saya sudah agnostik. Agnostik itu satu langkah sebelum ateis. Agnostik itu masih mengakui ada Tuhan, tapi tidak mau diatur. Kalau ateis sudah tidak ada sama sekali. Jadi orang sebelum ateis itu agnostik dulu. Mengakui ada sesuatu yang, tapi tidak mau nyembah. Sudah di situ. Sudah satu langkah lagi. Pendidikan Eropa. Ibunya kan nangis waktu bapaknya nyekolahkan ke sekolah Eropa. Lepas hilang anak kita, katanya. Baca. Ya, kalau sekarang filmnya Buya Hamka. Sekali saat, sekali waktu mungkin diangkat tuh Haji Agus Salim. Begitu. Jadi ada. Karena pertarungan antara yang ingin memasukkan nilai Islam dengan nilai sekuler, itu ada. Ya. 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 Nanti kita perlu bahas itu. Nanti break lagi kita ini. Uhudnya, kondaknya. Boleh aja. Saya punya file-filenya, pernah saya susun, jadi tinggal disesuaikan dengan. Kita selesaikan hondak dulu. Yeah. Baiklah. Jangan bosan nanti kita ragu. Baik, jemaah sekalian, nah sempat lebih ya, alhamdulillah amin. Ini masih apa istilahnya? Teaser untuk episode yang akan datang, jadi sangat menarik. Mudah-mudahan kita berikan kesempatan oleh Allah. Amin. Insya Allah. Senang ini. Mudah-mudahan kita juga bisa terapkan karena jadi kayak negosiasi dua pembuka seminggu juga itu bisa melihat di saat-saat sekarang. Masyarakat pada dulu itu juga kita banyak terlibat banyak tenang. Bagus juga Pak Khairul mengambil note bahwa walaupun kaum non-muslim itu bisa bersatu menghadapi kita, sesungguhnya sesama mereka sendiri tidak akur. Jadi kita jangan juga menganggap bahwa mereka itu, walaupun ada istilah al-kufru millatun wahidah, bahwa kafiran itu biasanya berkumpul jadi satu, tapi di antara mereka sendiri tafarruq. Jadi mereka sendiri ada perpecahan. Jadi kita juga sebagaimana Rasulullah nanti ketika nanti teaser, Rasulullah memanfaatkan keterpecahan itu nantinya, mengutus Nu'man untuk melakukan politik adu domba sesama lawan. Al-harbu makidah, bahwa pertempuran itu tipu daya. Nanti. Baik, Bapak sekalian, sabar dulu untuk Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri kajian kali ini. Baik, bismillah. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi keempat dari Sirah Nabawiyah Ghazwah Khandaq ini. Mudah-mudahan nanti di dalam pertemuan berikutnya Allah kasih kesempatan kita, kesehatan, kekuatan untuk bisa bertemu membahas kajian serial ini, insya Allah. Dan untuk menambahkan keberkahan dari acara ini, mudah-mudahan kita semuanya masih sempat untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadimayal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqwa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma innaka taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taghfirana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
an baqiyatis sahabati ajma'in wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Umar bin Abdul Aziz wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.